Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN SD, serta rekan-rekan kelas 6B yang semoga senantiasa berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tata Abelia, selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi pada video kali ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal pengembangan yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran Wayang Kartun terhadap Motivasi Belajar pada Materi Si Pengala untuk siswa SD. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama di sini ada Intan Antika Faramita dengan NIM 053, kemudian ada Irmala Nurul Rosida dengan NIM 064, kemudian yang ketiga ada Andi Nurrahmah dengan NIM 084, kemudian ada saya sendiri Tata Abelia dengan NIM 206. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan siswa SD dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pada materi Si Pengala, atau sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa dengan motivasi tinggi cenderung lebih aktif dan mudah memahami materi. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi dengan guru yang ada di UPT SD Negeri 1 Karangsari, motivasi belajar siswanya masih rendah. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang masih didominasi dengan metode ceramah dan kurangnya penggunaan media yang menarik, sehingga siswa mudah bosan dan kurang terlibat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pembelajaran ideal dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan juga dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan video pembelajaran wayang kartun. Media ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar, sekaligus membantu siswa memahami materi Si Pengala dengan lebih mudah dan menyenangkan, sehingga motivasi belajarnya ini bisa meningkat. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan video wayang kartun pada materi Si Pengala untuk siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan video wayang kartun berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada materi Si Pengala? Nah, kemudian setelah itu ada tujuan dari pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui proses pengembangan video wayang kartun pada materi Si Pengala untuk siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan video wayang kartun terhadap motivasi belajar siswa pada materi Si Pengala. Nah, berdasarkan tujuan penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, kami kelompok 5 sebagai peneliti ini berharap bahwa penelitian yang kami lakukan ini akan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Nah, untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam penggunaan media pembelajaran berbasis budaya lokal untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, khususnya pada materi Si Pengala. Kemudian, manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu, jika bagi guru, kami berharap penelitian ini dapat memberikan alternatif media pembelajaran yang inovatif dan menarik dalam pembelajaran, khususnya pada materi Si Pengala itu sendiri. Kemudian, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar serta membantu memahami nilai-nilai Pancasila dengan lebih mudah, khususnya pada materi Si Pengala. Kemudian, jika bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penerapan media pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Kemudian, manfaatnya untuk peneliti lain yaitu bisa menjadi referensi dalam pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan juga menarik. Baik, kemudian asumsi dalam pengembangan media ini berlandaskan bahwa media pembelajarannya menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa SD dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, video pembelajaran wayang kartun dipilih karena menggabungkan gambar, suara, dan juga cerita atau narasi yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga lebih menarik dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar karena materinya juga mudah dipahami. Dengan demikian, penggunaan media yang tepat diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, untuk spesifikasi produk
pengembangan yang kami buat ini berupa media pembelajaran dalam bentuk video wayang kartun untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila, khususnya materinya adalah Si Pengalam. Media ini menyajikan nilai-nilai Pancasila melalui video wayang kartun yang menarik dengan narasi yang jelas dan juga alurnya sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Nah, media ini juga nantinya dapat digunakan di kelas maupun secara mandiri, serta diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar dan juga pemahaman siswa. Baik, yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi belajar merupakan kekuatan psikologis yang berasal dari dalam diri peserta didik yang berfungsi untuk menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan aktivitas belajar. Motivasi menjadi energi yang mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, menentukan seberapa besar usaha yang dilakukan, serta menjaga keberlangsungan belajar meskipun menghadapi hambatan. Menurut Susila, dalam konteks modern, motivasi belajar tidak hanya dilihat sebagai faktor pendukung, tetapi juga sebagai inti dari proses pembelajaran yang efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah faktor utama yang mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Motivasi belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekuatannya yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama yaitu motivasi rendah. Motivasi rendah ditandai dengan kurangnya semangat belajar, sering menunda tugas, mudah menyerah, tidak memiliki tujuan yang jelas, serta cenderung pasif dan bergantung pada orang lain. Yang kedua yaitu motivasi sedang. Motivasi sedang menunjukkan bahwa peserta didik sudah memiliki keinginan untuk belajar, namun belum konsisten, masih memerlukan dorongan dari luar seperti guru atau orang tua serta semangat belajarnya naik turun. Dan yang ketiga yaitu motivasi tinggi. Motivasi tinggi ditandai dengan sikap tekun, tidak mudah menyerah, aktif dalam pembelajaran, memiliki tujuan yang jelas, serta mampu belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Perbedaan tingkat motivasi ini sangat berpengaruh terhadap perilaku, keaktifan, serta hasil belajar peserta didik. Kemudian ada indikator motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diamati melalui beberapa indikator, yaitu yang pertama adanya ketertarikan dan minat terhadap materi, yang kedua keterlibatan aktif dalam pembelajaran seperti bertanya dan berdiskusi, yang ketiga yaitu kemandirian dalam mengatur kegiatan belajar, yang keempat ketekunan dalam menghadapi kesulitan, dan yang terakhir yaitu upaya untuk mencapai hasil belajar yang optimal, di mana indikator-indikator ini menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki motivasi tinggi tidak hanya aktif dalam proses belajar, tetapi juga memiliki dorongan kuat untuk mencapai keberhasilan dan merasa puas terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pengertian video pembelajaran wayang kartun. Video pembelajaran wayang kartun adalah media pembelajaran yang menggabungkan unsur audio atau suara dan visual atau gambar bergerak dalam bentuk cerita wayang yang dikemas menjadi kartun. Media ini digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara lebih menarik, jelas, dan sistematis. Dengan adanya kombinasi gambar, suara, dan alur cerita, peserta didik dapat lebih mudah memahami materi serta lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, media ini juga dapat mengenalkan nilai-nilai budaya sekaligus membantu proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Tidak hanya itu, media ini juga membuat peserta didik lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran serta dapat digunakan untuk belajar mandiri karena bisa diputar ulang kapan saja. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan video pembelajaran wayang kartun. Video pembelajaran wayang kartun memiliki beberapa kelebihan, yaitu mampu menarik perhatian peserta didik karena menggabungkan unsur audio dan visual sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Media ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta membantu mempermudah pemahaman materi karena melibatkan indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. Selain itu, video pembelajaran wayang kartun bersifat fleksibel karena dapat digunakan dalam berbagai situasi pembelajaran. Namun, media ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan sarana dan prasarana seperti proyektor atau perangkat teknologi lainnya yang tidak selalu tersedia di setiap sekolah. Selain itu, proses pembuatannya cukup sulit dan memerlukan waktu yang lama karena harus melalui beberapa tahap seperti perancangan, pembuatan, hingga editing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran wayang kartun memiliki banyak kelebihan dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman, tetapi membutuhkan fasilitas dan proses pembuatan yang cukup kompleks. Yang selanjutnya yaitu karakteristik video pembelajaran wayang kartun. Video pembelajaran wayang kartun memiliki beberapa karakteristik, yaitu menggabungkan unsur audio dan visual secara bersamaan sehingga materi lebih mudah dipahami. Media ini menggunakan animasi kartun yang menarik dan ekspresif, serta disajikan dalam bentuk cerita yang runtut sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan tidak kaku. Selain itu, video ini juga dapat diputar ulang kapan saja sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik di kelas maupun secara mandiri. Karakteristik lainnya adalah mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup, menarik, dan tidak monoton, sehingga dapat meningkatkan perhatian dan minat belajar peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik video pembelajaran wayang kartun membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pengertian Si Penggala. Si Penggala adalah singkatan dari Sikap, Perilaku, dan Pengamal Pancasila, merupakan konsep pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka yang menekankan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa, yang bertujuan untuk membentuk karakter melalui penguatan
sikap perilaku nyata yang terintegrasi dalam pembelajaran. Konsep ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas akademis, tetapi juga memiliki integritas moral, toleransi, dan kemampuan adaptasi terhadap tantangan abad 21, seperti hoax digital, konflik sosial, dan degradasi lingkungan. Melalui Si Penggala, pendidikan di Indonesia bertransformasi dari pendekatan teacher-centered menjadi learner-centered yang berfokus pada pengembangan holistik. Indikator sikap dalam Si Penggala mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu memiliki keimanan dan akhlak mulia, bersikap toleran terhadap keberagaman, memiliki empati dan semangat gotong royong, percaya diri dan mandiri, berpikir kritis terhadap informasi, serta memiliki sikap kreatif inovatif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar juga di berbagai situasi. Penelitian relevan menunjukkan bahwa media wayang kartun dan animasi yang dikembangkan oleh Tusiva Yuliana serta Roman dan Agustin terbukti layak dan efektif dalam meningkatkan minat, motivasi, keterlibatan, serta kemampuan berpikir siswa. Namun, penelitian ini berbeda karena berfokus pada pengembangan wayang kartun digital untuk meningkatkan motivasi belajar pada materi. Materi Si Penggala ini adalah sikap perilaku dan pengamal Pancasila yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan video pembelajaran wayang kartun karena menarik, meningkat motivasi belajar, dan mempermudah pemahaman materi. Berdasarkan penelitian terdahulu, media wayang kartun terbukti efektif digunakan dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan penelitian dan pengembangan atau yang sering juga disebut dengan R&D atau Research and Development. Nah, menurut Sugiono 2023, penelitian pengembangan ini memiliki 4 level tingkatan dan penelitian yang kami gunakan berada pada level ketiga, yaitu dengan melakukan penelitian dan juga mengembangkan video pembelajaran wayang kartun. Kemudian, desain penelitian, kami menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan juga evaluasi. Untuk yang selanjutnya, prosedur pengembangan dapat kita lihat bersama. Di sini terdapat alur atau bagan dalam melakukan pengembangan menggunakan model ADI. Nah, yang pertama itu ada analisis. Analisis dalam pengembangan ini terdiri dari 3 jenis analisis yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi untuk menentukan kebutuhan peserta didik di UPT SD Negeri 1 Karangsari. Analisis tersebut meliputi analisis kebutuhan pembelajaran. Ternyata permasalahan utama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila meliputi rendahnya minat atau motivasi belajar peserta didik yang disebabkan oleh kurangnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan minimnya penerapan metode pembelajaran yang aktif dari gurunya. Lalu, analisis materi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas 4, diperoleh bahwa peserta didik memiliki kesulitan dalam memahami, membedakan, serta menerapkan langsung pengalaman sila-sila Pancasila karena metode yang digunakan oleh guru cenderung monoton sehingga motivasi belajar peserta didik juga ikut menurun. Lalu, ada analisis yang ketiga, yaitu analisis teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi yang digunakan pada SD tersebut melalui proyektor dan juga Smart TV. Nah, untuk alur yang kedua yaitu desain atau perencanaan. Tahapan dalam merancang pengembangan video wayang kartun meliputi yang pertama mengumpulkan data. Nah, kebutuhan data tersebut meliputi tujuan pembelajaran, materi yang akan disampaikan dalam video pembelajaran tersebut, lalu ada skenario yang akan mengisi jalannya wayang kartun. Lalu yang kedua, membuat flowchart. Flowchart ini digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah kerja yang akan kita lakukan dalam melakukan proses pengembangan video pembelajaran wayang kartun. Lalu yang ketiga ada membuat storyboard. Nah, membuat storyboard ini bisa disebut juga dengan membuat sketsa atau alur dalam pembuatan video pembelajaran sehingga memudahkan kita untuk mengurutkan alur cerita secara runtut. Nah, lalu yang ketiga yaitu tahap development atau pengembangan. Nah, pembuatan video meliputi desain karakter. Jadi yang pertama kita mendesain karakternya, lalu membuat storyboard, lalu pengambilan video, melakukan editing, melakukan testing atau pengecekan sebelum publikasi, lalu publikasi, dan yang terakhir uji ahli atau validator.
Lalu tahap yang keempat adalah implementasi atau penerapan. Tahap ini dapat dilakukan jika hasil dari uji ahli atau validasi dari validator sudah memenuhi kriteria baik. Implementasi ini dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama uji coba pada kelompok kecil yang terdiri dari 6-8 siswa. Lalu yang kedua adalah uji coba kepada kelompok besar yang terdiri dari 22 siswa, yang merupakan siswa kelas 4 UPT SD Negeri 1 Karangsari. Lalu tahap yang terakhir adalah evaluasi, penilaian melalui angket validasi, angket kepraktisan, dan juga angket motivasi belajar yang diisi oleh peserta didik. Nah, revisi dari pengembangan yang kami buat disesuaikan dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh pembuatan video pembelajaran wayang kartun yang kami kembangkan. Nah, yang ketiga adalah validasi dan uji coba produk. Nah, dalam pengembangan yang kami lakukan, kami akan melakukan validasi kepada 3 ahli. Yang pertama ahli bahasa, ahli media, dan juga ahli materi. Untuk uji coba akan kami lakukan kepada kelompok kecil yang terdiri dari 6-8 siswa kelas 4 UPT SD Negeri 1 Karangsari. Lalu untuk tahap uji coba ini digunakan untuk mengetahui respon peserta didik mengenai kevalitan dan juga kepraktisan dari video pembelajaran wayang kartun yang kami kembangkan. Kemudian produk dapat diimplementasikan. Setelah itu, baru produk dapat diimplementasikan kepada kelompok besar. Untuk yang selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Nah, pembuatan instrumen pengumpulan data ini kami adaptasi dari Depdiknas dan Suryani tahun 2018. Yang pertama itu ada angket validasi produk oleh ahli materi dengan jumlah 12 butir pernyataan. Lalu yang kedua, ada angket validasi produk oleh ahli bahasa dengan jumlah 8 butir pernyataan. Yang ketiga, angket validasi ahli media dengan jumlah 17 butir pernyataan. Dan yang keempat, angket kepraktisan yang diisi oleh peserta didik dengan jumlah 22 butir pernyataan. Dan yang terakhir adalah angket motivasi belajar oleh peserta didik dengan jumlah 20 butir pernyataan. Untuk yang selanjutnya, teknik pengumpulan datanya. Yang pertama itu ada teknik wawancara semi struktur dengan guru kelas 4 di UPT SD Negeri 1 Karangsari. Yang kedua, menggunakan teknik observasi. Dan yang ketiga, membagikan angket yang akan diisi oleh validator, guru, dan juga tentunya peserta didik. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian dan pengembangan ini menggunakan 3 teknik. Yang pertama, data validasi dengan skala Likert 1-5 dengan rumus rata-rata skor kriteria dari sangat valid hingga sangat kurang valid. Yang kedua, data kepraktisan dengan persentase respon dari peserta didik dengan kriteria dari sangat praktis hingga sangat kurang praktis. Dan yang terakhir ada data motivasi belajar dari peserta didik. Persentase dengan kriteria dari sangat tinggi hingga sangat kurang tinggi. Jadi kesimpulannya, penelitian ini mengembangkan video pembelajaran wayang kartun sebagai solusi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi sikap dan perilaku pengalaman Pancasila di sekolah dasar. Dengan menggunakan model ADI, produk akan divalidasi oleh ahli dan diuji cobakan kepada peserta didik kelas 4 di UPT SD Negeri 1 Karangsari. Baiklah rekan-rekan, itu tadi penyampaian proposal pengembangan dari kami kelompok 5 yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran Wayang Kartun terhadap Motivasi Belajar pada Materi Si Pengala Siswa Sekolah Dasar. Semoga media yang nantinya akan kami kembangkan ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.